Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas suatu kajian yang sangat penting bagi kita semua, yaitu kiat-kiat bagaimana untuk meraih husnul khatimah. Tentunya kita tahu bahwasanya husnul khatimah adalah impian setiap orang beriman, ya. Yang husnul khatimah kata sebagian orang, dia merupakan kesimpulan dari kegiatan kita, aktivitas kita selama di dunia ini berpuluh-puluh tahun. Dan Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung dari penutupnya. Ini menunjukkan bahwasanya kesimpulan kegiatan kita selama ini yang kita lakukan, baik kebaikan maupun keburukan, disimpulkan dengan amalan kita yang terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung penutupnya. Oleh karenanya, memikirkan husnul khatimah adalah kesibukan orang-orang yang saleh, ya. Semua orang-orang saleh memikirkan hal ini. Mereka khawatir dengan kesudahan mereka karena tidak ada yang tahu tentang takdir mereka. Tidak seorang pun dari kita tahu bagaimana yang tercatat di Lauhil Mahfuz tentang kesudahan kita. Karenanya lihatlah bagaimana orang-orang saleh mereka ya gelisah tentang hal ini. Di antaranya Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, beliau berkata, adraktu 30 minas sahabah kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Kata Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi SAW dan seluruhnya khawatir bahwasanya ada kemunafikan dalam dirinya. Tidak seorang pun dari mereka pede, ya, bahwasanya pasti masuk surga, ya. Bahkan ya kita dapati para sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW pun tidak pede, ya. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar fil jannah, Umar di surga. Yang Nabi pernah mengabarkan Nabi masuk ke dalam surga melihat istananya Umar. Sudah jelas-jelas Umar masuk surga. Yang Nabi mengatakan, "Malakiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik." Setan tidak melihat engkau melewati satu jalan kecuali setan akan mencari jalan yang lain. Artinya kabar gembira yang Nabi berikan kepada Umar terlalu banyak. Tetapi apakah Umar radhiyallahu anhu kemudian pede, kemudian yakin, ya, bahwasanya dia masuk surga? Tetap ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, ya, tidak mensolati seseorang, maka Nabi bertanya kepada Hudzaifah, hal sammani mimman sammahumur Rasulullah sallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk orang yang Nabi sebutkan termasuk orang-orang munafik? Karena Hudzaifah bin Yaman disebut dengan sahibu sir Rasulillah, yaitu orang yang memegang rahasia Nabi. Nabi pernah menyebutkan nama-nama orang munafik kepada beliau. Umar pun masih bertanya, apakah saya termasuk mereka? Kata Hudzaifah, tentu tidak. Ya. Lihat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kondisi meninggal di Madinah, dalam kondisi meninggal ketika sedang salat, ditikam jadi imam. Umar bin Khattab jadi imam salat subuh, ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya, mati syahid di kota Madinah. Doanya dikabulkan. Itu pun ketika ada seorang memuji memuji Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar berkata, kafafan la li wala alayya. Ya, dipuji-puji Umar berkata, aku hanya berharap, kafafan itu aku berharap pupus semuanya, ya, tidak kepadaku dan tidak atasku. Yaitu Umar, yang penting saya selamat. Ya, bahasanya kira-kira demikian. Yang penting saya selamat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi dengan yang tidak dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihatlah bagaimana Sufyan Ats-Tsauri. Kata Ibnu Rajab, wa kana Sufyan Ats-Tsauri yashtaddu qalaquhu wa khawfuhu min as-sawabiq wal khawatim. Wa kana yabki wa yaqul akhafu an akuna
fi ummil kitab syaqiyan wa yabqi wa yaqul akhafu an uslab al-iman 'inda al-maut. Kata Ibnu Rajab, Sufyan Ats-Tsauri sangat gelisah dan khawatir dengan as-sawabiq wal khawatim, tentang amalan yang telah lalu dan bagaimana kesudahannya. Sampai beliau menangis. Kemudian beliau berkata, aku khawatir aku tercatat di Lauhil Mahfuz termasuk orang-orang yang celaka. Kemudian beliau menangis. Dan beliau juga berkata, aku khawatir ketika aku meninggal dunia imanku dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, inilah bagaimana orang-orang saleh mereka memikirkan bagaimana tentang kesudahan mereka, dan ini menggelisahkan mereka sehingga mereka senantiasa bersungguh-sungguh untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Umar bin Khattab, kalau para sahabat, kalau para ulama, mereka ya gelisah tentang bagaimana kesudahan mereka. Tentu kita lebih utama untuk gelisah ya, mengetahui kondisi kita yang seperti sekarang ini, mengetahui bagaimana kurangnya amal soleh kita, dan mengetahui bagaimana banyaknya pelanggaran yang kita lakukan di zaman yang modern seperti ini, penuh dengan medsos, informasi yang lainnya, maka seharusnya kita lebih gelisah daripada mereka. Oleh karenanya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan husnul khatimah. Di antaranya yang Allah abadikan adalah doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah menghadapi berbagai macam ujian, kemudian sampai dari mulai dibuang oleh kakak-kakaknya, dijual jadi budak, kemudian dipenjara, sampai akhirnya dia pun menjadi seorang pembesar di kota Mesir, dan akhirnya bertemu dengan ayahnya dan keluarganya dibawa ke kota Mesir. Kemudian dia berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Dia mengatakan, ya Rabbku, kau telah memberikan aku kekuasaan dan kau telah mengajarkan kepadaku bagaimana ilmu mentakwil, mentafsirkan hadis, ya. Kemudian beliau berkata di akhir, ya, anta wali fid dunya wal akhirah, engkau adalah penolongku di dunia dan akhirat, tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam kondisi Islam, wa alhiqni bis salihin, dan susulkanlah aku kepada orang-orang saleh. Nabi Yusuf alaihissalam tetap berdoa, ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi muslim. Setelah dia melewati berbagai macam ujian, setelah dia penuh kesabaran, setelah dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pede, ya, tidak ada ujub, tetap berdoa, tawaffani musliman. Ya, ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi Islam, ya. Ya, karena ini adalah kesimpulan seorang bagaimana wafatnya merupakan kesimpulan dari kehidupan dia selama ini. Oleh karenanya ulil albab dalam surat Ali Imran yang Allah puji mereka, ya, mereka juga berdoa, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Demikian juga tentang orang-orang yang bertobat, kisah para penyihir Fir'aun tatkala mereka diancam setelah mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka diancam untuk dibunuh oleh Fir'aun, disalib dan disiksa. Mereka berdoa, Rabbana afrik alaina sabra. Ya Rabb kami, ya, curahkanlah kesabaran kepada kami. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam kondisi Islam. Kenapa? Mereka sedang diuji, diancam, ya, oleh Fir'aun untuk disalib, ya. Mereka berdoa, wa tawaffana muslimin, wafatlah kami dalam kondisi Islam. Ini adalah semua doa-doa untuk husnul khatimah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sungguhnya, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam, yaitu dalam kondisi husnul khatimah. Maka seorang, ya, dalam menjalani kesehariannya dengan amal soleh yang dia miliki, maka jangan dia terpedaya dengan apa yang telah dia lakukan. Jangan dia terpedaya dengan ilmunya, jangan dia terpedaya dengan sedekahnya, jangan dia terpedaya dengan salat malamnya, jangan dia terpedaya dengan hafalan Qur'annya, jangan dia terpedaya dengan banyak pujian manusia, jangan dia terpedaya dengan banyaknya pengikut, followers, ya, dalam akunnya, jangan dia terpedaya. Itu semua, ya, tidak mengharuskan Anda untuk meninggal dalam kondisi husnul khatimah.
Kenapa? Karena kita tidak tahu ya, amalan-amalan kita yang kita lakukan selama ini ikhlas atau tidak. Apakah selamat dari ujub atau tidak? Diterima oleh Allah atau tidak? Kita enggak tahu. Kita cuma berusaha dan berdoa agar Allah menerima amalan yang sudah kita lakukan dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Tetapi ini semua yang sudah kita lakukan ya, jangan membuat kita ujub, jangan buat kita pede. Kita tidak tahu bagaimana kesudahan kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang dimaksud dengan husnul khatimah? Husnul khatimah itu kesudahan yang indah, yaitu seorang meninggal secara sederhananya, itu seorang meninggal dalam kondisi bertakwa kepada Allah, dalam kondisi imannya bagus, ya. Dalam kondisi ya Islamnya bagus, ya. Bukan dalam kondisi sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam kondisi sedang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara umum makna husnul khatimah adalah demikian. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menggunakannya atau membuat dia bekerja. Qalu wa kaifa yasta'miluhu? Apa maksudnya Allah memperkerjakan dia atau Allah menggunakannya? Qalu yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautihi. Yaitu Allah memberi taufik kepada dia, memberi hidayah kepada dia untuk beramal saleh sebelum dia meninggal dunia. Yaitu Allah memperkerjakan dia untuk bekerja dengan amal saleh sebelum dia meninggal dunia. Inilah yang kata para ulama adalah husnul khatimah, meninggal dalam kondisi beramal saleh. Dan orang-orang yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah, mereka akan merasakan kebahagiaan ya menjelang ruh mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah." Allah mengkokohkan orang-orang yang beriman, ya. Dengan perkataan yang kokoh, ya, dengan perkataan iman, dengan la ilaha illallah dan seterusnya, ya, fil hayatid dunya, tatkala dalam kehidupan dunia, itu tatkala mereka akan meninggal dunia, di antaranya tatkala sakaratul maut, mereka mudah untuk mengucapkan kata-kata yang menunjukkan keimanan. Kemudian juga tatkala di alam barzakh, tatkala ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, yusabbitullah, Allah kokohkan dia untuk bisa menjawab, ya. Kemudian juga tatkala di hari akhirat, Allah kokohkan seorang beriman untuk bisa menjawab tatkala dihisab. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan turun. Di antaranya tafsiran para ulama menjelang mereka meninggal dunia. Malaikat turun dan berkata kepada mereka meskipun di sekitar mereka tidak ada yang dengar, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kau takut, jangan kau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nabi SAW bersabda, Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun ingin bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa tidak suka, tidak ingin bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Aisyah ketika mendengar hadis ini, Aisyah bertanya, faqultu ya Nabi Allah, akarahiyatul maut, apakah kita tidak suka ketemu dengan Allah, maksudnya kita takut dengan kematian? Fakulluna nakrahul maut. Kalau begitu kita semua takut mati. Bukan takut mati, kita semua tidak suka dengan kematian, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, laisa kadzaliki, bukan begitu maksudnya wahai Aisyah. Walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Tapi seorang mukmin ketika diberi kabar gembira dengan rahmat Allah dan dengan ridwan Allah, keridwan Allah dan surganya, ahabba liqa Allah, maka dia ingin bertemu dengan Allah. Kata sebagian ulama hadis, maksudnya ketika menjelang dia meninggal dunia. Dia diberi kabar gembira, bahwasanya malaikat turun mengabarkan tentang surga kepadanya, sehingga dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun ingin bertemu dengan dia. Wa innal kafira idza busyira bi adzabillahi wa sakhatih. Dan sungguhnya seorang kafir jika diberi kabar tentang azab Allah dan kemurkaannya, kariha liqa Allah, maka dia pun benci dengan pertemuan dengan Allah, wa karihallahu liqa'ahu, dan Allah pun benci dengan bertemu dengannya. Ini dalil bahwasanya tatkala seorang mukmin menjelang wafat, ya, maka dia akan diberi kabar gembira oleh malaikat dan dia pun ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ingin segera
dicabut nyawanya agar segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, meskipun kita tidak tahu bagaimana kesudahan kita ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita sebab-sebab untuk meraih husnul khatimah. Apa sebab-sebab yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih husnul khatimah ya? Tentu banyak sebab, secara umum adalah amal saleh mengantarkan kepada husnul khatimah, tetapi ada sebab-sebab khusus yang memudahkan seorang untuk meraih husnul khatimah. Yang pertama dan paling utama adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Ya, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan kapanpun. Ya. Yang Allah menggandengkan antara takwa Allah dengan husnul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Ya, ini perhatikan bagaimana syariat menggandengkan antara takwa Allah dengan husnul khatimah. Bertakwalah dengan takwa yang sungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi Islam. Kita tahu di antara kesulitan yang akan dihadapi oleh seorang mukmin adalah inda sakaratil maut, tatkala dia akan meninggal dunia. Dia mengalami kesulitan. Ya, Nabi SAW mengatakan, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Sungguhnya dalam kematian ada sakarat. Ya, ada sakarat. Dan itu bukan perkara yang ringan ya. Sampai-sampai seorang tatkala sakaratul maut, tentunya setan akan datang dan berusaha mengerahkan segala kekuatannya untuk membuat seorang ya kafir ya di saat kesempatan terakhir bagi setan untuk menggodanya. Setan akan mengerahkan segala kekuatannya untuk bisa menggelincirkan orang di penghujung hayatnya, ya. Subhanallah, ada saya dengar seorang saya cerita tentang seorang kebiasaannya adalah maksiat, ya. Kemudian dia berzina, kemudian pergi ke luar negeri berzina, ke sana berzina sini, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Akhirnya sang anak ya menemani ayahnya tatkala ayahnya terkena kanker, kemudian sakit di rumah sakit. Subhanallah, satu hari ayahnya ya menjelang meninggal minta anaknya mengambil mushaf. Maka sang anak begitu bahagia ketika disuruh mengambil mushaf. Semoga ayah saya sadar di penghujung hayatnya. Subhanallah, ketika diambil mushaf, kemudian dia buka mushaf, kemudian ayahnya mengumpulkan ludahnya, kemudian dia ludah kepada mushaf tersebut. Kemudian berkata, aku kafir kepada kitab ini. Kemudian anaknya segera mengambil, kemudian tidak lama dia meninggal dunia. Ya. Kenapa? Setan sudah selama ini menggoda dia, dan setan lebih lagi mengerahkan segala kekuatannya untuk bisa menggodanya di penghujung hayatnya. Ya, maka tidak semua orang bisa tegar di penghujung hayatnya. Ya. Dan itu adalah kondisi yang amat sangat sulit. Maka jika orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia solusi. Bukankah Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah akan berikan dia solusi. Ya. Kemudian Allah berfirman, "May yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Kalau kita selama menjalani kehidupan, Allah mudahkan urusan kita, apalagi tatkala menjelang sakaratul maut. Itu bukan perkara yang mudah, ikhwani. Perkara yang berat. Seorang berhadapan antara surga dan neraka. Inilah kesimpulan amalan dia selama ini, bagaimana baik atau buruk, dan Nabi berkata, innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung penghujungnya, tergantung akhirnya. Ya. Maka jika seorang senantiasa melatih dirinya untuk bertakwa, masih di hadapan banyak orang meskipun tatkala sedang bersendirian, maka niscaya di penghujung hidupnya Allah akan memudahkan dia menghadapi sakaratul maut. Ya. Oleh karenanya ini melazimkan kita untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita. Dan barang siapa yang senantiasa berusaha untuk bertakwa, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dia akan ya mengakhiri hayatnya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan suatu kaidah ketika menafsirkan firman Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun."
Ya, beliau berkata, "Ai hafidhu 'alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaihi." Jagalah Islam kalian dalam kondisi sehat kalian dan dalam kondisi keselamatan kalian agar kalian wafat dalam kondisi Islam. Kemudian beliau berkata, "Fa innal karim qad ajra 'adatahu bi karamihi." Sungguhnya Al-Karim, yaitu Allah yang Maha Baik, yang Maha Mulia, telah menjalankan sunnatullahnya, sudah menjalankan tradisi Allah. Apa tradisi Allah Subhanahu wa taala? Kebiasaan Allah adalah bi karamihi annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Ini kaidah yang Allah sudah jalankan dalam kehidupan dunia. Apa kaidahnya? Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu kebiasaannya, maka dia akan meninggal di atas kebiasaannya tersebut. Ya. Barang siapa yang hidup dalam suatu kebiasaan, maka dia akan meninggal di atas kebiasaan tersebut. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi, dan barang siapa yang wafat dalam suatu kondisi kebiasaannya, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi tersebut. Ya. Ini adalah kaidah yang berlaku dan Allah perjalankan dalam kehidupan dunia ini. Maka seorang yang biasanya melakukan kemaksiatan, maka sulit bagi dia untuk meraih husnul khatimah kalau dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kalau dengar cerita seperti ini sangat banyak. Ada orang lagi main judi, tiba-tiba dia meninggal dalam kondisi kaku, lagi pegang kartu. Ya, ini kejadian di Jakarta. Ya, kaku, nggak bisa gerak. Ya, dalam kondisi pegang kartu, Allah cabut nyawanya dalam kondisi demikian. Ada orang lagi berzina, meninggal dalam kondisi berzina. Ada orang lagi minum khamar, meninggal dalam kondisi minum khamar. Ada orang sedang bernyanyi, meninggal dalam kondisi lagi nyanyi dan joget-joget. Ya, waliyadzubillah. Ya, dan ya, banyak cerita. Ada orang disuruh mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa. Yang dia ucapkan adalah ya nyanyian. Ya. Oleh karenanya, hal yang paling penting agar bisa meraih husnul khatimah adalah ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Ya. Dan pakaian ketakwaan itulah kebaikan. Jadikanlah takwa seperti kita memakai suatu pakaian, seluruh tubuh kita dilandasi dengan ketakwaan. Seorang bertakwa bukan cuma ya tatkala dia berbicara, ya, tetapi dia bertakwa tatkala dia beramal, dia bertakwa dalam pandangannya, dia bertakwa dalam pendengarannya, dia bertakwa dalam hatinya. Senantiasa dia melazimi ketakwaan, maka niscaya dia akan wafat dalam kondisi husnul khatimah. Ya. Kemudian di antara hal yang memudahkan seorang untuk wafat dalam kondisi husnul khatimah adalah senantiasa mengingat kematian. Ini perkara yang tidak menyenangkan, ya. Karena kalau kita ingat kematian, seakan-akan kenikmatan kita ya berkurang. Dan Allah dan Nabi SAW telah bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Ya. Menghancur kelezatan. Ya, kita ada senang-senang, ada waktu kita ketawa-ketawa, ada waktu kita bergembira, tapi ada waktu kita ingat kematian. Dan perbanyak, kata Nabi, aksiru. Berbanyak mengingat kematian. Berbanyak mengingat penghancur kelezatan. Kenapa? Kalau orang sering mengingat kematian, maka dia senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi kematian tersebut. Makanya orang yang seperti ini adalah orang yang paling cerdas. Kata Nabi SAW, ya, ketika Nabi ditanya, "Ayyul mu'minina aqyas ya Rasulullah?" Siapa orang beriman yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, "Aktsaruhum dzikran lil maut." Itu orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyadduhum isti'dadan lahu, dan orang yang paling banyak persiapannya untuk bertemu dengan kematian. Ulaika humul aqyas. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, kata Nabi SAW. Ya. Ini betapa sering kita lalai karena kita tidak memikirkan kematian. Makanya dikatakan, barang siapa yang lupa dengan kematian, maka dia akan diberi ujian atau dihukumi dengan 3 perkara. Pertama, ya, dampak dari lupa kematian. Pertama, taswifu taubah, menunda-nunda taubat, nanti aja. Dia bermaksiat, nanti aja taubatnya. Yang kedua, tarkul kafaf. Tarkul kafaf itu meninggalkan sikap secukupnya. Ya, artinya apa? Dia berusaha mencari dunia sebanyak-banyaknya. Tidak pernah puas. Dia tidak. Kenapa? Karena dia tidak mikir kematian. Ingin dengan kemewahan, ya. Ingin dengan rumah semakin mewah, selalu mencari mobil yang semakin mewah, selalu mencari penampilan yang semakin mewah,
terus memperbanyak aset, ya. Seandainya diperbanyak aset untuk dia infakkan di jalan Allah, maka itu tentu bagus. Berarti dia sedang mengingat kematian. Tapi kalau ternyata dia hanya perbanyak aset, perbanyak rekening, berbanyak safety box untuk menyimpan emas-emasnya dan macam-macamnya, ya. Jadi tidak pernah merasa cukup, ya berarti menunjukkan dia kurang ingat kematian. Dia kurang ingat kematian. Orang kalau selalu ingat kematian, dia merasa sudahlah, cukup. Saya enggak tahu kapan dipanggil Allah Subhanahu. Yang penting cukup, alhamdulillah. Keluarga nyaman, anak nyaman, sudah. Apa lagi? Tapi kalau orang tidak ingat kematian, terus rakus dengan harta, mencari dan tidak pernah berhenti. Kemudian yang ketiga, dampak akibat dari orang lupa dengan kematian adalah takasulanil ibadah, malas beribadah. Ini tiga hal kalau orang jarang ingat kematian. Pertama, ya, adalah menunda-nunda taubat. Yang kedua adalah tidak pernah puas dengan dunia. Dan yang ketiga adalah malas beribadah. Kenapa sih kita malas beribadah? Karena kita merasa kita enggak bakalan mati. Ya, nanti aja ibadahnya, nanti aja ibadah. Tapi kalau kita merasa bahwasanya kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah, kita senantiasa untuk semangat beribadah. Oleh karenanya para muslim yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita ini sekarang hidup di zaman yang membuat kita lalai dari kematian. Tontonan-tontonan, kesibukan dunia yang kita kerjakan, rencana-rencana tentang pengembangan proyek dan yang lainnya. Ini semua hal-hal kalau kita tidak dampingi dengan mengaji, dengan baca Al-Quran, dengan mendengar nasihat, kita akan terbawa. Ya. Terus semangat untuk mencari dunia, malas untuk beribadah dan yang lainnya. Ya, kenapa? Karena kita jarang mengingat kematian. Oleh karenanya, ya, Nabi menganjurkan kita untuk, ya, ziarah kubur, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahi kuburan. Ya, maka kita harus ada waktu ziarah kuburan. Masuk dalam, ya, areal pekuburan, berdiri, kemudian mengucapkan doa kepada para penghuni kubur. Lihatlah orang-orang di bawah kuburan. Mereka dulu semasa hidupnya, mereka berpacu, kemudian mereka bersaing dalam perbanyak harta, mereka bersaing dalam meraih jabatan, mereka, berbagai macam yang telah mereka lakukan, ujungnya mereka dalam kubur. Kita sekarang masih hidup, kita pun nanti akan seperti mereka. Tatkala seorang sering ziarah kubur dan mengingat kematian, maka dia lebih menahan diri. Dia lebih menahan diri. Dia merasa lebih cukup dengan apa yang dia telah miliki. Dan dia akan lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersalah, dia takut, maka dia segera bertobat. Dia tidak tunda tobat sampai besok. Tidak ada yang jamin bahwasanya dia akan hidup sampai hari ini sampai selesai. Maka begitu dia bersalah, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering dengar pengajian, kemudian kita sering ziarah kubur, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan kalau bisa menghadiri orang tatkala sedang sakaratul maut, itu di antara hal yang sangat, ya, memberi kesembuhan bagi penyakit hati kita yang penuh dengan kotoran. Lihat orang sedang sakaratul maut, nanti kita seperti itu. Hanya saja Nabi menyuruh ziarah kubur karena untuk melihat orang sakaratul maut enggak gampang, tapi kalau kita bisa bertemu dengan orang dalam kondisi sakaratul maut, kita lihat bagaimana kondisinya, maka itu sangat mempengaruhi, ya, iman kita sehingga kita ingat dengan kematian. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk meraih husnul khatimah, segera bertobat, ya. Jangan pernah tunda-tunda tobat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah menuju kepada ampunan Rabb kalian. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Cepatlah menuju, ya, ampunan Rabb kalian. Maka sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya bertobat adalah wajib fauri, yaitu kewajiban yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda. Kalau seorang menunda taubatnya, sungguhnya dia berdosa dengan penundaannya tersebut. Menunda taubat itu suatu dosa tersendiri. Maka kapan saja kita melakukan kemaksiatan, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita tiap hari tidak luput dari kemaksiatan, entah apa yang kita dengar, entah apa yang kita ucapkan, entah apa yang kita lihat, ya, dan sehari-hari bisa dipastikan kita bermaksiat. Barang siapa ikut medsos, maka dipastikan dia bermaksiat, dipastikan, ya. Barang siapa yang punya akun Facebook dan dia buka, pasti dia bermaksiat. Barang siapa yang memiliki akun Instagram, dia pasti bermaksiat. Maka jangan pernah menunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syaitan akan datang kemudian mengatakan nanti saja, jangan. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kalau kita melakukan kemaksiatan, maksiat apapun, paling tidak kita mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sering kita ucapkan. Kalau kita lagi naik mobil,
daripada bengong astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kita lagi sedang berjalan, astagfirullah wa atubu ilaih. Basahi lisan kita dengan istighfar, menunjukkan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang dikatakan oleh para ulama membantu seorang untuk meraih husnul khatimah adalah memperbanyak amalan sir, amal rahasia yang orang lain tidak tahu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk memiliki amal saleh yang tersembunyi, lakukanlah. Kenapa? Karena sebab di antara seorang terjerumus dalam su'ul khatimah adalah melakukan amalan buruk yang tersembunyi. Maka lawannya kalau ingin meraih husnul khatimah, saya ulangi, sebab utama seorang meraih su'ul khatimah adalah karena dia memiliki amal buruk yang orang lain tidak tahu. Maka sebaliknya, kalau ingin meraih husnul khatimah, lakukanlah amalan baik yang orang lain tidak tahu. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Fawalladhi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Nabi, sungguh salah seorang dari kalian melakukan amal-amal kebajikan sampai jarak dia dengan surga tinggal satu hasta, sebentar lagi masuk surga. Fayasbiqu alaihi alkitab, ternyata dia sudah kedahuluan takdir. Di ujung hayatnya fayamalu bi amali ahli an-nar. Ternyata di penghujung hayatnya dia melakukan kemaksiatan. Dia mati, fayadkhuluha, kemudian masuk neraka. Di ujung hayatnya dia ternyata melakukan kemaksiatan, berarti su'ul khatimah. Dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh Ibnu Rajab, alhamdulillah rahimahullah taala, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni surga yang nampak bagi manusia, padahal dia penghuni neraka jahanam. Perkataan Nabi fima yabdu lin-nas, yaitu yang nampak bagi manusia, amal solehnya yang manusia lihat, Masya Allah, ini orang mungkin da'i, ini orang mungkin dermawan, ini orang makan tiap umrah, Masya Allah, tiap tahun haji. Kelihatannya, zahirnya. Kata Nabi, fima yabdulina. Tetapi di balik itu ada amal-amal buruk yang dia lakukan. Ada maksiat yang dia lakukan. Bisa jadi maksiat tersebut tersembunyi dalam hatinya. Kesombongan, keangkuhan, merendahkan orang lain. Subhanallah. Merendahkan orang lain. Tidak menghargai orang lain. Riya, ujub. Berbagai macam, berbagai macam penyakit-penyakit hati. Yang akhirnya penyakit-penyakit hati tersebut yang tersimpan dalam hatinya atau kemaksiatan-kemaksiatan yang orang lain tidak tahu, dampaknya di penghujung hayatnya, waliyadzubillah. Di penghujung hayat tiba-tiba Allah membuat dia cinta dengan kemaksiatan, Allah membuat dia gelisah kalau tidak bermaksiat. Akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan, kemudian dia meninggal dunia dalam su'ul khatimah. Maka kata sebagian ulama, sebaliknya, kalau Anda ingin meraih husnul khatimah, lakukanlah amal-amal saleh yang orang lain tidak tahu. Baik amalan hati, husnudzon, sabar, tidak merendahkan orang lain. Ini amalan hati, ikhlas, tidak ujub, tidak merasa bangga dengan amal kita, tidak merasa bangga dengan sedekah kita, tidak merasa bangga dengan dakwah kita, tidak merasa bangga dengan tulisan kita, tidak merasa bangga dengan apapun. Ini baru tulis status sudah ujubnya luar biasa. Baru tulis status orang banyak like sudah wah. Padahal cuma copas dari orang lain. Bukan karya sendiri terkadang cuma terjemah. Oleh karenanya ikhwan, kalau kita ingin meraih husnul khatimah, sebagaimana terkadang kita punya amal-amal maksiat yang orang lain tidak tahu, maka lawanlah dengan amal-amal kebajikan yang orang lain tidak tahu. Karena kita bertobat ada dua cara. Saya kasih gambaran begini. Ada orang, ketika ada Arab Badui masuk ke masjid, kemudian dia kencing. Dia kencing, Nabi mengatakan, biarkan dia kencing. Setelah itu Nabi memerintahkan untuk mendatangkan bidhanubin min ma, satu ember air, kemudian fa'uhriqu alaih, kemudian air bersih tadi dituangkan ke tempat lokasi kencing, maka hilanglah najis. Kenapa? Karena air tersebut tercampur dengan air yang banyak sehingga najis tadi kemudian hilang. Nah, kita untuk membersihkan dosa kita ada dua cara. Pertama, kita bertobat. Ibarat kalau misalnya ada air kencing najis, segelas kita taruh di ember, ada dua caranya kita bersihkan najis tersebut. Caranya gimana? Pertama, dibuang najis tersebut. Itu namanya tobat.
Yang kedua, kita mungkin nggak bisa meninggalkan kencing tersebut tetap ada di ember. Bagaimana caranya? Ya sudah, tuangkan air sebanyak-banyaknya supaya air tersebut najisnya tidak berpengaruh. Sebagian orang dia mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan maksiat tersebut. Sebagian orang tidak bisa. Dia masih tertawan dengan syahwatnya, dia masih tertawa dengan nafsunya. Maka bagaimana cara? Orang lain tidak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Maka dia perbanyak amal soleh yang orang lain juga tidak tahu. Sehingga seakan-akan air yang banyak tadi dia perbanyak untuk dia tumpahkan ke dalam najis dosa yang dia miliki tadi. Dengan cara demikian juga najis bisa tidak berpengaruh. Maka saya katakan kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang di antara kita ada yang memiliki maksiat yang dia lakukan demikian, dia belum mau meninggal, dia bisa meninggalkan yang terbaik, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka lawanlah ya dengan amal-amal soleh yang orang lain tidak tahu. Mudah, bagaimana caranya? Ya sudah, saya dengar ceramah tentang seorang, jadi ada petugas ambulans yang terjadi di Arab sana. Petugas ambulans, dia pertama kali dicerita, saya baru pertama kali menjadi petugas ambulans. Kemudian tiba-tiba ada kecelakaan di pinggir jalan. Saya ditemani dengan seorang yang sudah lama bekerja. Kemudian ketika tiba di lokasi kecelakaan, ternyata ada seorang pemuda, ya, kemudian tubuhnya dengan luka parah, sebagian besi-besi masuk ke dalam tubuhnya. Maka kemudian kami pun mengangkat pemuda tersebut ke dalam sayaratul is'af, di dalam mobil ambulans. Ya. Pemuda tersebut, ya, maka kami ajak bicara, dia tidak menjawab. Ya. Kemudian dia hanya tersenyum. Kami ajak bicara lagi, ternyata dia baca Al-Quran. Ya. Dia baca surat Al-Hujurat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah." Kemudian dia meninggal dunia. Terakhir yang dia ucapkan adalah surat dari Al-Hujurat yang maknanya walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah yang menjadikan kalian cinta dengan iman. Yang menjadikan kalian cinta dengan iman adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiasi keimanan tersebut dalam hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, yang menjadikan kalian tidak suka dengan maksiat, tidak suka dengan kekufuran, tidak suka dengan kesyirikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang lurus yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fadlan minallahi wa ni'mah, karunia Allah dan nikmat dari Allah. Kemudian meninggal dunia. Akhirnya kami kabarkan kepada keluarganya, ternyata ayahnya cerita, ini anak saya, dia askari, tentara. Ya, orangnya biasa-biasa saja, tetapi ya, setiap dia dapat gaji, selalu dia ambil 1.500 real dari gajinya, kemudian dia beli ya barang-barang kebutuhan sembako, kemudian dia pergi ke orang-orang susah dia bagi. Itu kebiasaan dia terus. Subhanallah, kebiasaan dia setiap bulan seperti itu. Ya. Tidak banyak orang yang tahu, mungkin ayahnya saja yang tahu. Setelah itu Allah mentakdirkan dia untuk meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Maka saya katakan, ya, banyak amal yang bisa kita lakukan, yang terkadang amal tersebut harus kita tampakkan, ya, karena masalah tertentu, dan masih banyak amal soleh yang bisa kita lakukan orang lain tidak tahu, cukup Allah yang tahu. Misalnya berkaitan dengan kerabat kita, berkaitan orang miskin sekitar kita, teman-teman kita nggak perlu tahu, kita saja tahu, kita jalankan sendiri, ya, kita jalankan sendiri, ya, banyak yang bisa kita lakukan. Ya, coba misalnya kita punya uang, kita punya gaji 10 juta, ambil 2 juta. Beli sembako kayak kasih orang miskin, sudah kasih. Jangan ada yang tahu, ya enggak usah selfie ya. Enggak usah selfie, enggak usah ada yang shooting, enggak usah pencitraan ya. Ya enggak ada yang lihat mungkin jin dan jin-jin aja ya. Setan-setan mungkin juga lihat. Kita juga enggak riak sama jin-jin ya. Biasanya riak pada manusia ya. Sudah, pokoknya kita kasih, selesai. Udah. Selalu demikian. Tidak usah orang lain tahu, tidak usah cerita. Hati ini pinginnya cerita. Saya sudah begini. Sudah enggak usah kasih tahu orang lain. Ini di antara sebab utama agar kita bisa meraih husnul khatimah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa yang terkadang mampu punya amal saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Itulah amalan yang kita sangat berharap, ya, menjadi amalan andalan untuk bertemu dengan Rabbul Alamin. Amalan andalan yang menyelamatkan kita tatkala kita di sakratul maut. Sekarang ikhwan kita renungkan. Coba cek amal kita. Adakah amalan-amalan kita yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah? Ataukah semua amal kita semua orang sudah tahu? Taib, kalau semua orang sudah tahu, cari bikin amal-amal baru yang orang lain tidak tahu.
yang orang lain tidak tahu. Kita ini semuanya mau kita lakukan, nasihati orang, kita cerita, kita di sini kita cerita, berdakwah di belantara Papua kita cerita, kemana-mana kita cerita, kita sumbang sana kita cerita, bantu orang lain kita cerita. Bukannya itu riya, tapi rawan. Yang kedua, pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Apalagi dengan sarana medsos sekarang yang seorang sangat mudah untuk men-share amal solehnya. Kemudian, dari para mesej yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bantu kita untuk bisa meraih husnul khatimah adalah berdoa. Berdoa. Tadi doanya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Berbanyak doa itu, ya Rabbi, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Rabbku, ya, wafatkanlah aku dalam kondisi Islam dan susulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh, ya. Di antaranya doa menjelang tidur, doa terakhir, doa tidur banyak, ya. Subhanallah, di antara doa yang Rasulullah ajarkan banyak, ya. Kalau doa makan itu bismillah. Doa tidur banyak, ya. Ritualnya banyak, doa ini banyak. Ya. Mungkin ada 10, mungkin ada doa menjelang tidur. Ya, tapi di antara ada doa yang terakhir yang kita baca. Kalau kita baca itu, kita meninggal maka kita husnul khatimah. Dalam hadis dari Bara' bin Azib, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu berkata kepadaku, "Idza ataita madja'aka," jika engkau mau tidur, fatawadda' wudu'aka lis-salat, maka berwudulah sebagaimana kau hendak salat, wudu biasa. Thumma taji' ala shiqqil ayman, kemudian berbaringlah di atas lambungmu yang kanan. Kata para ulama, ini yang penting awalnya demikian, tidak harus selalu begitu. Seorang berusaha di awal tidur demikian. Kalau di tengah-tengah kemudian dia berubah berbaling ke kiri, kemudian dia terlentang, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Jadi dia berwudu, kemudian dia tidur di lambung kanannya. Kemudian waqul, dan berdoalah. Ini doanya. Doa agar kita meraih husnul khatimah, kita tidak tahu, siapa tahu kita tidur tidak bangun lagi. Betapa banyak orang demikian. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan ya jiwaku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan urusanku kepadamu. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Rahbatan wa raqbatan ilaik, dengan penuh pengharapan dan rasa takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat keselamatan darimu kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalt. Ya Allah, aku beriman kepada Al-Qur'an yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Dan aku beriman kepada nabimu yang kau utus. Ini doanya. Apa kata Nabi? Fa in mutta alal fitrah. Kalau kau meninggal di atas Islam, alal fitrah. Ya. Kemudian kata Nabi, faj'alhunna akhira ma taqul. Jadikanlah doa terakhirmu tatkala kau hendak tidur. Ya, maka kalau kita baca doa, misalnya doa-doa tidur banyak, di antaranya baca 3 qul misalnya, ya, dan yang lainnya. Di antaranya kita baca terakhir doa ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik, ya. Wa ja'tu dhahri ilaik, ya. Raghbatan wa rahbatan ilaik, ya. La malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Itu doanya. Kemudian juga di antara doa agar meraih husnul khatimah. Nabi berdoa, di antara doa Nabi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau perbuatan kebajikan, wa tarkal munkarat, aku mohon kepada Engkau untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran dan maksiat-maksiat, wa hubbal masakin, dan aku mohon kepada Engkau untuk cinta kepada orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, jika kau menghendaki fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika minha ghairu maftun. Faqbidni ilaika ghairu maftun. Jika kau memfitnah hamba-hambamu, maka cabutlah ruhku dalam kondisi tidak terfitnah. Itu selamat daripada fitnah-fitnah. Fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah jabatan, fitnah yang bermacam-macam. Selamatkan aku. Cabutlah ruhku dalam kondisi selamat dari fitnah tersebut. Ini di antara doa untuk meraih husnul khatimah. Di antaranya tadi doa Nabi Yusuf yang indah, tawaffani musliman. Atau kita mengatakan Allahumma rzuqni husnal khitam. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku husnul khatimah. Perbanyak doa tersebut. Perbanyak doa tersebut. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk meraih husnul khatimah adalah berbaik sangka kepada Allah, terutama tatkala kita menjelang wafat. Berbaik sangka. Ya.
Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi thalath." Aku mendengar Rasulullah SAW 3 hari sebelum meninggal beliau berkata, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna." Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia dalam kondisi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dalam hadis qudsi Allah berkata, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Sungguhnya aku berdasarkan prasangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna 'abdi ma syaa, maka hambaku hendaknya dia berprasangka kepadaku dengan apa yang dia sukai. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik maka bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk maka bagi dia keburukan. Ya. Dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui seorang lelaki pemuda dalam kondisi akan meninggal dunia. Maka Nabi bertanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana kau mendapati dirimu? Qala wallahi ya Rasulullah inni arjullah, sungguhnya aku berharap kepada Allah, wa inni akhafu dhunubi, aku khawatir dengan dosa-dosaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah berkumpul dua perkara ini, berharap kepada Allah dan takut dengan dosa-dosa pada hati seorang hamba dalam kondisi demikian menjelang meninggal dunia, kecuali Allah akan mengabulkan harapannya dan mengamankan dia dari apa yang dia takutkan. Hadis ini hadis Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa'i, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya. Karena seorang, dan ini sulit kalau kita tidak senantiasa sering husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika dia akan meninggal dunia dia bisa husnudzon. Tapi kalau seorang kehidupannya senantiasa suudzon, berburuk sangka kepada Allah, marah kepada Allah, dongkol kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk kepada Allah, maka sulit di penghujung hayatnya kemudian dia berhusnudzon. Ya, ini tidak bisa seorang menghadirkan ini kecuali dia sudah biasakan, dan dia harus banyak belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, agar dia mudah untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berikutnya, yang ketujuh, jangan sekali-sekali menzalimi orang lain, ya. Kita berusaha meninggal dunia dalam kondisi tidak menzalimi orang lain, ya. Bisa jadi seorang meninggal dunia dalam kondisi su'ul khatimah. Kenapa? Karena doa orang yang dia zalimi. Kata Nabi, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kepada doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Antara doanya dengan Allah tidak ada penghalang, langsung dikabulkan. Hati-hati. Ya. Bisa jadi seorang kita zalimi, kita rendahkan, kita hinakan, kita maki-maki dia, kita habisi dia, kita bully dia. Kemudian di tengah malam dia menangis, mengadakan kedua tangannya kepada Allah, ya Allah. Kemudian dia doakan kecelakaan bagi kita, waliyadzubillah. Dan itu baru dikabulkan menjelang kita meninggal dunia. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min dzambin asra' min an yu'ajjilallahu uqubatahu." Ya. Tidak ada dosa yang Allah segera menurunkan hukumannya di dunia, belum lagi yang Allah sisakan di akhirat. Minal baghi wa qati'atir rahim, seperti berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi. Maka orang waspada, jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Ada seorang menulis surat kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian dia berkata, "Ya Ibnu Umar, uktub ilayya bil ilmi kullih." Tuliskanlah kepadaku seluruh ilmu. Minta diwasiati seluruh ilmu. Ya, maka ini susah. Bagaimana menulis ilmu? Ilmu luas sekali. Namun apa, lihat jawaban Ibnu Umar yang merupakan kesimpulan dari ilmu. Dia disuruh radhiyallahu anhu, Ibnu Umar disuruh menulis seluruh ilmu. Ya, tidak mungkin ilmu banyak sekali. Tapi dia ingin menulis sebuah kesimpulan tentang ilmu yang dia pelajari selama ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fakataba ilaihi Ibnu Umar. Ibnu Umar pun menjawab suratnya. Kemudian beliau berkata, "Innal ilma katsir." Sungguhnya ilmu itu banyak. Walakin in istata'ta an talqallaha khafifadh dhahri min dima'in nas. Tapi kalau kau mampu bertemu dengan Allah dalam kondisi ringan punggungmu, yaitu tidak ada beban. Jangan sampai kau menumpahkan darah orang lain. Jangan sampai kau melukai orang lain. Khamisal batni, dalam kondisi perutmu kosong. Min amwalihim, jangan sampai kau makan harta orang lain. Jangan sampai kau makan dari menipu orang lain. Jangan sampai kau makan dari korupsi. Jangan sampai kau makan dari harta yang haram. Kafan lisanak, dalam kondisi kau menjaga lisanmu. An a'radim, kau tidak menjatuhkan harga diri orang lain. Kau tidak membuli orang lain. Laziman li amri jama'atihim, kau melazimi, ya, tidak memberontak terhadap jamaah kaum muslimin, faf'al, maka lakukanlah, wassalamualaikum. Itu jawaban Ibnu Umar. Artinya Ibnu Umar mengatakan hati-hati. Kalau kau bicara ilmu, kesimpulannya jangan berbuat zalim. Kalau kau bisa mati dalam kondisi khafifadh dhahr, tidak ada beban dengan orang lain, tidak ada urusan memukul orang lain, membunuh orang lain,
Jangan sampai perkataan kita ikut memacu terjadinya pertumpahan darah. Khamisal batan, jangan sampai kita makan dari hasil ya yang haram. Kemudian kafal lisan, jangan sampai menjatuhkan harga diri orang lain, maka lakukanlah. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini jangan kita zalimi siapapun. Kalau kita berbuat zalim segera minta maaf. Jangan kita zalimi orang dekat apalagi orang jauh. Terbalik, jangan zalimi orang jauh apalagi orang dekat, ya. Sebagian orang terkadang dia merasa kezaliman kalau berkaitan orang jauh, orang dekat juga kita bisa zalimi istri kita. Tiap hari kita hina, kita rendahkan, ya, enggak kita tunaikan hak-haknya. Kita bisa zalimi anak-anak kita zalimi anak-anak kita. Kita bisa zalimi suami kita, wanita zalimi suaminya, tidak menaikkan haknya. Dan banyak wanita-wanita yang seperti itu. Sebaliknya juga banyak laki-laki yang seperti zalim kepada istrinya. Banyak wanita zalim kepada suaminya. Tidak menaikkan kewajiban-kewajibannya. Membantah, membangkang, ya, tidak nurut. Banyak, ya. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Jangan sampai kita menzalimi orang tua kita. Jangan kita menzalimi kakak dan adik kita. Jangan kita zalimi tetangga kita. Jangan kita zalimi kaum muslimin. Terutama sekarang sarana medsos ini banyak sarana untuk menzalimi. Ya ikhwan, kalau kita bisa hidup tidak punya masalah dengan orang lain, lakukanlah. Kalau kita punya masalah, hadapi dengan baik. Jangan kita dizalimi enggak ada masalah. Jangan kita zalimi orang. Sebisa mungkin itu sarana untuk kita meraih husnul khatimah. Kalau kita zalimi orang tersebut dia kemudian doa keburukan untuk kita, waliyadzubillah, di penghujung hayat kita meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Ya. Makanya di antara doa zikir pagi petang yang sering kita baca, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, ya. La ilaha illa anta rabb kulli syai'in wa malika, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ilal muslim. Yang artinya ya Allah, yaitu aku berlindung agar tidak melakukan keburukan atau mengantarkan keburukan kepada orang lain. Baik, yang berikutnya mungkin ini yang terakhir adalah sebab seorang meraih husnul khatimah adalah berbuat baik kepada orang lain, ya, dengan apapun, dengan perkataan, dengan tenaga, dengan pikiran, ya. Dengan syafaat, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tu'jaru, berilah syafaat kalian dapat pahala. Mungkin kita enggak bisa bantu dengan tenaga, kita tidak bisa bantu dengan uang, tapi kita bisa kasih memo, tolong bantu si fulan. Ya, ini juga kita bantu orang lain, ya. Kita bisa telepon orang yang punya uang, tolong bantu si fulan, dia sedang sakit. Itu namanya syafaat, ya. Isfa'u tu'jaru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah syafaat kalian akan dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'." Ya, berbuat baik, perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain akan menghalangi, menjaga seorang dari kesudahan-kesudahan yang buruk, dari wafat yang buruk. Kalau orang ingin meninggal dalam kondisi baik, tidak dalam kondisi su'ul khatimah, sering berbuat baik kepada orang lain. Ini pengaruhnya luar biasa dalam mengantarkan seorang untuk meraih husnul khatimah. Ini kira-kira 8 poin yang hendaknya kita lakukan. Tentu banyak hal yang intinya beramal soleh akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Di akhir saya akan sebutkan beberapa poin-poin yang merupakan ciri-ciri orang yang meninggal husnul khatimah secara singkat. Ya, yang pertama adalah mengucapkan syahadatain, ya. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan Rasulullah, ya. Atau mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang perkataannya terakhir la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, ya. Di antara hal yang menakjubkan, saya kenal sebagian kerabat saya, ya, orangnya bukanlah orang yang rajin salat, bukan rajin ibadah, ya, tetapi dia terkenal dari dulu sangat baik kepada kerabat, ya, baik kepada kerabat jauh pun dia bantu, terkenal baik, subhanallah. Di akhir hayatnya kira-kira 3 tahun atau 2 tahun sebelum dia meninggal dunia, tiba-tiba dia ingin belajar agama, ya. Belajar agama, kemudian dia ketemu dengan saya, kemudian dia panggil orang untuk ngajarin baca Quran dan yang lainnya. Subhanallah, meninggalnya dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah puluhan tahun kehidupannya jauh dari ibadah. Bisa jadi karena apa? Karena dia suka membantu orang lain, ya, bisa jadi, ya. Apalagi kalau orang menyertakan dirinya rajin beribadah disertai dengan suka membantu orang. Tapi hati-hati, yang penyakit berbahaya menimpa orang seperti ini adalah ujub dan riya. Lawan itu ujub dan riya agar kita bisa meraih husnul khatimah. Di antara tanda-tanda orang yang husnul khatimah yaitu meninggal dalam kondisi birashil jabin, yaitu dahinya penuh dengan keringat, ya. Itu banyak keringat yang tercucurkan di dahinya, dan itu di antara tanda-tanda, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'min bi araqil jabin. Sungguhnya seorang mukmin meninggal dunia dengan banyaknya keringat di dahinya. Kemudian di antaranya meninggal di malam Jumat atau di siang hari
Jumat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, atau dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Itu Allah menjaga dia dari fitnah kubur. Kemudian di antaranya meninggal di medan pertempuran, ya. Atau meninggal tatkala sedang berjalan menuju medan pertempuran jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara juga meninggal karena penyakit taun, wabah, ya. Dan para ulama sebagian mengkiaskan dengan wabah-wabah yang lain seperti sekarang wabah corona. Kalau ada orang meninggal, dan kita tahu ada sebagian orang-orang soleh, orang-orang pejuang yang sering membantu kaum muslimin meninggal karena penyakit corona. Semoga mereka mendapatkan husnul khatimah. Ya, kemudian juga di antaranya meninggal, ya, seperti sebab-sebab yang dianggap seperti pahala mati syahid. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Menurut kalian siapa orang mati syahid? Kata mereka, "Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Yaitu yang meninggal dalam medan pertempuran adalah mati syahid. Kata Nabi, "Inna syuhada ummati idzan laqalil." Kalau gitu yang mati syahid, para syuhada hanya sedikit. Kalau gitu siapa mereka orang yang dinilai mati syahid? Kata Nabi, "Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Meninggal dalam medan pertempuran mati syahid. Ya, man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal dalam perjalanan menuju perang atau pulang dari perjalanan perang, maka dia mati syahid. Man mata fi taun fa huwa syahid. Meninggal karena penyakit taun atau wabah, maka juga mati syahid. Man mata fil batan fa huwa syahid. Barang siapa meninggal karena penyakit dalam perutnya, maka dia mati syahid. Wal gharik syahid. Kemudian orang yang tenggelam juga mati syahid. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan asyuhada khamsah. Ya, orang mati syahid ada 5. Di antaranya wasahibul hadam. Sahibul hadam itu orang kejatuhan. Ya, seperti kejatuhan bangunan atau kejatuhan batu, meninggal dunia. Ini di antara tanda-tanda mati syahid dan husnul khatimah. Tentunya orang tersebutlah orang-orang yang bertakwa, seperti orang terbakar juga mati syahid. Ya, tapi kalau orang tersebut tidak bertakwa kemudian dalam kondisi mati dalam kondisi terbakar, maka itu bisa jadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga misalnya seorang wanita yang meninggal dalam kondisi melahirkan, maka dia juga dianggap mati syahid. Taib, ini di antara beberapa hal. Kemudian di antaranya yang terakhir adalah seorang kemudian meninggal dalam kondisi dipuji oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman muji dia, ya. Yang jadi patokan adalah pujian orang beriman. Dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khairan." Para sahabat, ya, kemudian tatkala para sahabat sedang melewati jenazah, kemudian mereka memuji jenazah tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Wajabat, wajib." Tsumma marru bi ukhra fa athnau 'alaiha syarran. Kemudian ada jenazah yang lain, mereka lewat jenazah lain, maka mereka menjelek-jelekkan jenazah tersebut. Kata Nabi, "Wajabat, wajib." Faqala Umar bin Khattab. Umar berkata, "Ya Rasulullah, ma wajabat? Apa yang wajib?" Nabi berkata, "Hadza athnaitum alaihi khairan." Yang satu ini kalian puji-puji dia kebaikan, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia masuk surga. Wa hadza athnaitum alaihi syarran. Yang satu kalian jelek-jelekan dia, fa wajabat lahun nar, maka wajib dia masuk neraka. Antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah para saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Oleh karena kalau ada seorang meninggal dunia, kemudian orang beriman yang memujinya, mengakui kebaikannya, ya, maka mudah-mudahan itu pertanda bahwasanya dia masuk surga. Demikian wallahu taala bisawab yang saya sampaikan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita mati syahid. Allahumma tawaffana muslimin, ya, wal hikna bis salihin. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para pemirsa sekalian, kemudian juga kepada Radio Hidayah dan juga panitia Abu Darda, Masjid Abu Darda di Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kegiatan kita ini menambah timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.